Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Suci Ramadhani, NIM E10511911067. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep pembangunan politik dan pembangunan politik di Indonesia pada pasca Orde Baru dengan mata kuliah pembangunan politik. Oke, kita langsung saja kepada konsep dari pembangunan politik itu sendiri. Pembangunan politik itu adalah merupakan salah satu bidang studi di dalam ilmu politik yang berkembang pada masa setelah Perang Dunia Kedua. Seiring dengan berkembangnya wacana tentang pembangunan ekonomi, terutama di negara-negara baru merdeka. Wacana pembangunan ekonomi sendiri berkembang sebagai bentuk politik etnis di kalangan negara-negara barat kepada bangsa-bangsa yang sebelumnya menjadi korban imperialisme dan kolonialisme di negara-negara bekas jajahan, memberikan manfaat yang sangat besar bagi bangsa barat. Dengan cara turut menopang kelimpahan atau biasa yang disebut dalam bahasa Inggris itu spillover, produksi dan investasi di negara-negara barat sendiri, negara baru, produksi yang efisien bagi bangsa barat karena aksesnya yang mudah terhadap sumber daya alam serta tingkat upah buruh yang sangat rendah. Di dalam kerangka pembangunan tersebut muncullah gagasan pembangunan politik yang dibedakan dari pembangunan ekonomi dan sosial. Sebagai ilmuwan politik memandang itu pembangunan politik adalah bagian dari pembangunan ekonomi dan sosial. Sebagian lagi melihat bahwa pembangunan politik itu merupakan prasyarat bagi pembangunan ekonomi dan sosial. Sedangkan sebagian lagi menyimpulkan bahwa pembangunan politik merupakan implikasi yang logis dari pembangunan ekonomi dan sosial. Namun pada prinsipnya, para ilmuwan politik sepaham bahwa konsep pembangunan politik sangat berkaitan dan tidak bisa dilepaskan dari pembangunan ekonomi dan sosial tersebut. Gagasan pembangunan politik sendiri pada awalnya muncul dan dipergunakan oleh pejabat pemerintahan, bukan ilmuwan. Konsep itu digunakan untuk memberikan nama pada lawan jenis pembangunan lainnya yang lebih luas dibandingkan dengan pembangunan ekonomi dan sosial. Ukuran pembangunan ekonomi pada saat kemunculan gagasan tersebut sering disimplifikasi hingga terbatas pada pembangunan ekonomi atau yang disingkat dengan GDP dan pendapatan per kapita. Ukuran pembangunan sosial di dalam banyak literatur juga sering mengalami simplifikasi pada aspek sosial dan ekonominya, seperti tingkat kesejahteraan, kemiskinan, pengangguran, dan keterbelakangan. Sementara itu, pada saat yang sama, pemerintah negara baru melakukan pembangunan institusi politik yang tidak diukur dalam konsepsi pembangunan ekonomi dan sosial. Aktivitas pembangunan yang dimaksud misalnya mencakup pembentukan budaya politik, pengembangan lembaga-lembaga politik dan birokrasi, pemberdayaan politik masyarakat, mobilisasi pembangunan, pembinaan integrasi nasional, dan sebagainya. Dalam banyak dokumen dan retorika politik negara-negara, baik negara maju maupun negara berkembang, pada saat itu aktivitas-aktivitas pembangunan dan sosial ekonomi tersebut yang kemudian disebut sebagai pembangunan sosial. Sejak awal pembentukannya, konsep pembangunan politik memang didefinisikan secara renggang. Batasan konsep ini tidak terlalu jelas karena cakupan studi pembangunan politik sangat luas, mulai dari aspek institusi, normatif, sistem politik, hingga budaya. Konsep ini seakan digunakan untuk menyederhanakan konstruksi atas upaya terencananya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengubah struktur dan proses yang baik. Masalah-masalah yang dibahas pun sangatlah sederhana. Di dalam pembangunan politik ini sangat jauh lebih membahas tentang pembangunan politik secara lebih jauh di dalam bab selanjutnya. Pada bab ini kita akan mengupas dengan sedikit
analisis terhadap konsep pembangunan politik, dan perdebatan seputarnya. Tentu saja banyak ilmuwan yang telah mencoba merumuskan definisi tentang pembangunan politik ini. Di antaranya adalah Peter Bornall dan Gabriel Alman. Sekedar memberikan contoh beberapa definisi, menurut Bornall di tahun 2003 itu, secara umum pembentukan politik adalah sebuah institusi, nilai-nilai, dan sikap-sikap yang membentuk sistem kekuasaan politik di dalam suatu masyarakat. Dan menurut Gabriel Alman sendiri, pembangunan politik adalah seperangkat struktur, proses, dan perubahan kebijakan politik yang terjadi di dalam konteks yang lebih luas dari modernisasi sosial ekonomi. Pembangunan politik terjadi sebagai konsekuensi dari modernisasi. Pembangunan politik terjadi sebagai penyebab dari modernisasi. Selain dua definisi yang disebutkan, masih banyak definisi lain dari para ilmuwan politik di dalam karyanya yang berjudul Aspect of Political Development, mencoba mengklarifikasikan definisi-definisi pembangunan politik ke dalam 10 kategori. Ke-10-nya tersebut sebagai berikut. Yang pertama itu ada pembangunan politik sebagai prasyarat politik bagi pembangunan ekonomi, sebagai tipe politik dari masyarakat industri, sebagai modernisasi politik, sebagai operasi negara dan bangsa, sebagai pembangunan administrasi dan hukum, sebagai mobilisasi dan partisipasi massa, sebagai pembinaan demokrasi, sebagai stabilitas dan perubahan teratur, sebagai mobilisasi dan kekuasaan, dan yang terakhir itu ada sebagai suatu aspek perubahan sosial yang multidimensional. Uraian ringkas tentang beragam definisi yang dibuat untuk menjelaskan pembangunan politik perlu diberi beberapa catatan. Yang pertama itu ada substansi dari konsep pembangunan politik adalah suatu perubahan politik terencana dari suatu kondisi politik tertentu ke arah kondisi lainnya. Yang kedua itu ada frase pembangunan politik merupakan sebuah konsep yang digunakan untuk mendeskripsikan banyak aspek yang berubah di dalam politik hanya dengan satu fase saja. Yang ketiga itu ada penggunaan konsep ini juga menimbulkan beberapa masalah metodologis yang mengundang kritik dan para ilmuwan politik. Oke, terakhir itu ada kapasitas sistem politik. Menurut P memiliki tiga aspek. Yang pertama, kapasitas bagi kemampuan suatu sistem politik untuk menunjukkan prestasi atau kinerjanya. Yang kedua itu ada kapasitas, berarti juga kemampuan suatu bangsa secara efisien dan efektif melaksanakan kebijakan publik. Dan menurut Pei sendiri, pemerintahan modern tidak boleh menjalankan administrasi berdasarkan gagasan dan kepentingan yang irasional. Oke, sekian saja dari saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.